Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini guys, kita akan buktikan kegagalan validitas skema Trinitas. Mana sebenarnya yang bodoh, umatnya atau Tuhannya? Keputusan sekte New Pagan ini mencampur adukan antara Tuhan yang maha tidak terbatas dengan makhluk hina yang terbatas bernama Yesus dalam skema Trinitas pasca kelahirannya secara ajaib lalu mati secara mengenaskan di tiang kutukan di usia 33 tahun adalah awal blunder dan kecelakaan paling fatal dunia kekristenan. Sehingga membuat mereka kerap dipaksa bodoh, berlaku munafik, melakukan pembelaan yang membabi buta untuk membenarkan skema yang tidak masuk akal ini bahkan di otak manusia jahiliyah sekalipun. Berikut beberapa fakta Alkitabiah, sejarah, dan logis atas kedunguan skema ini. Pertama, partisipasi Yesus diyakini oleh gereja dalam doktrin Trinitas adalah statusnya sebagai putra, anak, jasmani atau materi, bukan roh. Artinya sebelum Yesus lahir atau Tuhan berinkarnasi menjadi manusia lalu disebut sebagai putra dalam skema Trinitas, berarti sejatinya Tuhan kekristenan adalah Duinitas, yaitu Bapa dan Roh Kudus. Belum ada putra yang bernama Yesus. Artinya istilah Trinitas, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus baru komplit setelah Yesus putra sebagai materi lahir sebagai manusia kemudian diberi nama Yesus. Pertanyaan ini sebenarnya telah dilontarkan oleh kubu Arianus pada konsili Nisea di tahun 325 Masehi yang membuat kubu Trinitarian bungkam setelah mendorong skema Trinitas dengan melibatkan Yesus secara manusia yang lahir terlambat dan mati lebih cepat secara mengenaskan dalam komposisi Trinitas. Gereja lalu memunculkan kitab Wahyu 21 ayat 13 untuk menjawab tantangan Arius, di mana di situ dikatakan bahwa Yesus telah ada sebelum Abraham, sehingga seolah ketuhanan Trinitas telah ada sejak semula. Jawaban ini justru melahirkan blunder yang semakin parah, karena pada akhirnya setiap orang yang berpikir akan bertanya, sebelum putra lahir sebagai manusia, kedagingan, materi, lalu diberi nama Yesus, dia ada di mana dan eksis dalam skema Trinitas dalam bentuk apa? Masih dalam wujud ilalang, kecoak, kepompong, awan, atau apa? Dan juga dinamai dengan apa sehingga Trinitas tetap utuh sejak awal. Karena nama putra sebagai salah satu sebutan dalam Trinitas disematkan kepada entitas Yesus setelah kelahirannya sebagai manusia dan tidak pernah disematkan kepada Bapa apalagi Roh Kudus. So, jika gereja tidak mampu membuktikan eksistensi putra secara materi dan bernama apa sebelum lahir menjadi manusia Yesus, berarti Trinitas baru diciptakan pasca kelahirannya dan hanya berusia 33 tahun. Sebelum dan sesudahnya, Tuhan Kristen adalah Duinitas yang terdiri dari Bapa dan Roh Kudus. Kedua-duanya sama-sama roh, yang berarti politeisme, bukan monoteisme. Sebab mustahil dua unsur atau entitas yang sama dan berbeda pribadi bisa menjadi sebuah kesatuan. Apalagi Alkitab sendiri mengatakan bahwa Tuhan adalah roh, Yohanes 4 ayat 24. Dengan begitu Yesus secara daging atau materi terikat pada ruang dan waktu dan tidak bisa melebur dalam kesatuan skema politeisme ini yang sifat ilahianya adalah non-materi, bukan materi. Untuk itu, meski gereja jungkir balik menarasikannya dengan berbagai apologi, tetap saja gagal total untuk divalidasi. Kedua, menurut Matius 22 ayat 30, bahwa kehidupan surgawi seperti malaikat tidak ada jasmani atau kedagingan, maka Yesus sebagai putra atau daging mustahil ada di surga bersama kolor-kolornya, daki yang melekat di kulitnya, ada sisa makanan ikan goreng di ususnya, dan bersama luka-luka bekas penganiayaan Romawi. Artinya, klaim gereja bahwa Yesus secara daging atau jasmani atau putra konon tengah duduk di sebelah kanan Bapa di surga adalah hoaks paling menyesatkan sedunia. Dan di saat yang sama, Injil Matius ini juga tengah menegaskan bahwa Trinitas telah kehilangan satu pribadi, yaitu putra atau oknum bernama Yesus. Dengan begitu, istilah Bapa, Putra, dan Roh Kudus dalam skema Trinitas tidak lagi berlaku, gagal, dan ilegal. Karena faktanya hanya menyisakan roh Bapa dan Roh Kudus seperti sebelum kelahiran Yesus secara materi. Sementara Yesus secara manusia hanya tinggal nama dan patungnya yang bertebaran di rumah-rumah penggembalaan manusia yang tidak kritis, sehingga semakin mengukuhkan gereja sebagai sekte berhala dan penyembah orang mati. Ketiga, klaim bahwa Tuhan telah berinkarnasi menjadi manusia kedagingan bernama Yesus. Hal ini
mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, secara fakta, logika dan ilmiah, gereja tidak bisa membantah bahwa semua perkataan, perasaan, dan gerak hidup Yesus sebagai manusia selama di dunia dikendalikan oleh Roh Kudus yang adalah salah satu oknum dalam Trinitas atau ketuhanan gereja. Sebab Yesus secara daging atau manusia tidak akan pernah bisa hidup, berpikir, berkata, dan merasakan apa-apa tanpa roh yang diasumsikan adalah Roh Kudus yang berdiam di dalam dirinya. Artinya, Yesus selama hidupnya yang tidak tahu hari kiamat, Matius 24 ayat 36, kerap mengira-ngira, Matius 27 ayat 45, tidak tahu musim buah ara lalu mengutuknya karena tidak berbuah di luar musimnya, laksana orang yang tidak waras, Matius 21 ayat 19 sampai 20. Dan ketika dia berdoa kepada Tuhan seperti dikatakan dalam Matius 14 ayat 23, menderita, tersiksa, terhina, dan kesakitan saat disalib, Matius 27 ayat 27 sampai 56, dan semua yang dilakukan selama di dunia adalah kinerja Tuhan di dalam dirinya, bukan Yesus dalam keadaan manusia seperti yang diklaim oleh gereja. Karena jelas bahwa daging Yesus tidak bisa apa-apa tanpa perangkat rohanianya. Artinya, Roh Kudus yang berdiam di dalam diri Yesus yang dianggap Tuhan adalah roh yang juga bisa berlaku bodoh, lalai, hina, kerap memaki orang Yahudi, dan menyembah dirinya sendiri. Sekali lagi saya ingin mengingatkan guys, jangan pernah tertipu dengan klaim gereja bahwa semua kehidupan manusia Yesus selama hidupnya adalah dalam kapasitasnya sebagai 100% manusia, bukan Tuhan. Karena secara ilmiah, Yesus secara daging atau putra tanpa roh di dalam dirinya tidak ubahnya bangkai yang akan busuk hanya dalam beberapa hari. Artinya yang tidak tahu banyak hal, berdoa, meminta ampun kepada Tuhan seperti dikatakan dalam Matius 6 ayat 12, takut kepada malaikat Lukas 22 ayat 43 sampai 44 adalah Roh Kudus itu sendiri, sebab daging hanya media eksistensi dan kinerja perangkat rohani manusia. Dengan begitu, bantahan gereja bahwa yang menderita di kayu salib, yang lapar, buang air, tidur, lupa, mengutuk Yahudi, dan semua kehidupan manusia Yesus selama di dunia adalah dalam keadaan dia sebagai 100% manusia, gagal total, irasional, dan terbantahkan. Dan yang berteriak-teriak di kayu salib, Tuhan, Tuhan, kenapa engkau tinggalkan aku, adalah Tuhan itu sendiri. Sebab mustahil kedagingan Yesus mampu berkata, merasakan apa-apa, dan hidup tanpa rohnya yang diyakini adalah Roh Kudus. Alhasil gereja terbukti membunuh, menyiksa, menghina, merendahkan, dan membantai secara sadis Tuhannya sendiri. Sebab menyalib manusia kedagingan Yesus tanpa roh di dalam tubuhnya, tidak ubahnya Anda menyalib mayat yang tidak bisa merasakan apa-apa. Maka pantaslah jika skema ini selalu gagal validitas dan membuat domba serta para gembala panik ketika dipertanyakan validitasnya. Dan ternyata kematian Yesus di kayu salib secara mengenaskan telah membawa serta kematian akal dan nurani para penuhannya. Untuk itu, berharap jawaban rasional dan realistis dari umat Kristiani tentang doktrin Trinitas dan semua yang mereka imani, sama saja Anda sedang berharap pohon ara akan berbuah dinosaurus dan Anda butuh dokter jiwa. Sebagai penutup guys, saya ingin mengingatkan sekali lagi bahwa jangan ada lagi dalil bahwa tentang berketuhanan atau beragama tidak bisa dirasionalisasi atau tidak bisa masuk akal. Sebab agama dan kitab suci bukan pembelajaran tentang cara menjadi Tuhan, melainkan cara manusia. Untuk itu mustahil Tuhan memberi manusia selaku makhluk sosial yang berakal dan berpikir dan terbatas sebuah agama atau kitab yang tidak bisa difahami dan dijalankan. Karena akal adalah salah satu alasan utama kenapa keledai tidak diberi kitab dan agama. Salam bagi yang berpikir, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.